Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhaliza. Saya bekerja sebagai HR Support Analytic di salah satu perbankan swasta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah AI Consumer, yaitu 7 pertanyaan, yaitu hasil yang diharapkan, penanggung jawab, penjual, eksperimen, ruang lingkup data, waktu penyelesaian, dan juga metrik merupakan checklist sebelum menjalankan proyek AI. Menurut Anda, pertanyaan mana yang paling sering diabaikan oleh organisasi dan apa dampak kegagalan proyek karena kelalaian tersebut? Dan paparkan juga salah satu contoh nyatanya. Nah, di sini pertanyaan paling kritis menurut saya adalah apakah data yang digunakan itu cukup representatif, bersih, dan juga relevan untuk tujuan eksperimen AI. Karena dengan data yang bersih, data yang representatif, maka kita tuh dapat mencapai tujuan dari eksperimen AI itu dengan baik, seperti itu. Nah, kalau misalkan diabaikan bagaimana sih? Kalau misalkan diabaikan tanpa pemahaman dan juga definisi yang jelas terhadap ruang lingkup data, sistem AI yang didapatkan itu hasilnya akan bias, tidak akurat, dan tidak dapat dioperasionalkan. Nah, karena hal tersebut itu menyebabkan pengambilan keputusannya itu bisa keliru, dan juga apalagi saya adalah perbankan ya, itu konteksnya nanti pada layanan keuangan, dan juga top manajemen tuh akan kesusahan untuk memberikan arahannya seperti apa. Dan untuk risiko jangka panjangnya, yaitu hal ini bisa merusak kepercayaan para nasabah dan merugikan secara finansial maupun reputasi perusahaan. Contoh kasusnya adalah sebuah bank itu menerapkan sistem AI untuk memberikan skor layanan kredit. Kelayakan kredit otomatis berbasis histori transaksi nasabah. Namun, tim proyek tidak menyadari bahwa data transaksi yang digunakan berasal dari subset pelanggan urban berpenghasilan menengah ke atas dan tidak mencerminkan kondisi pelanggan di wilayah rural atau dengan penghasilan tidak tetap. Akibatnya, sistem AI itu menolak pengajuan dari segmen tersebut, sehingga menciptakan diskriminasi tidak langsung dan hilangnya potensi pasar. Padahal nasabah tersebut itu layak untuk diberikan kredit, seperti itu. Nah, jika terjadi seperti ini terus, maka keluhan nasabah akan meningkat pada bank tersebut, pada bank kita, seperti itu. Nah, untuk mencegahnya atau tim HR juga pasti akan berdampak ya secara langsung karena adanya keresahan internal ini. Nah, untuk itu kita memerlukan audit data awal sebelum pelatihan modelnya seperti apa. Lalu kita juga bisa melibatkan tim data, tim IT, divisi kepatuhan, divisi risk management, seperti itu ya. Lalu kita juga bisa melibatkan HR atau user support juga untuk menangani hal tersebut. Kita bisa juga membuat dokumentasi tentang bagaimana ruang lingkup data secara eksplisit, termasuk sumbernya, periodenya, populasi yang tercakup, dan asumsi pengambilan datanya seperti apa. Lalu kita juga bisa menguji model secara stratifikasi, misalnya dengan segmentasi berdasarkan lokasi geografisnya, jenis pekerjaannya, dan juga profil risikonya, sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terulang lagi pada nasabah kita. Seperti itu. Terima kasih.